tidak dituliskan sama ya. Nanti gimana aku pernah jadi investasi langsung. Ya teh 2,5. Pakai nama Bisa 5. Hai teman-teman, suara aku masuk nggak ya? Masuk, Kak. Oke, bentar ya teman-teman. Sorry nih, telat sedikit. Aku mau ganti background dulu biar lucu. Bentar, nih aku udah live ke YouTube belumnya? Halo teman-teman. Kak Krisna, aku udah live ke YouTube belum ya? Aku belum ngecek deh. Kak Cima udah lucu kok, ya aduh. Bentar ya. Kok perasaan aku udah ini. Oke, sambil nunggu Kak Krisna, nih, maaf ya teman-teman telat sedikit nih. Apa kabar semuanya? Baik? Baik. Ika. Ik. Baik, Kak. Sahur pakai apa nih? Loh, kok ada suaraku? Double. Bentar. Kayaknya YouTube-nya ada ini deh. Wait. Oke. Sekarang ada 2 nggak masih? Jangan-jangan aku sound-nya... Udah bagus. Oke, terima kasih. Sip, hari ini kan kita mau belajar analisis bacaan ya. Sambil nunggu Kak Krisna. Udah Kak apa nih? Kak Krisna gimana Kak? Suara aku double nggak? Suara aku double. Maksudnya YouTube-nya. YouTube belum. Tadi tuh perasaan aku udah live, tapi jangan di yang selanjutnya nih. Bentar ya. Aku panik nih. Aku boleh panik nggak, teman-teman? Mana sih? Kok aku nggak bisa masuk ya? Kak Krisna bisa nge-live-in nggak, Kak? Aku nggak bisa login nih. Coba, tunggu ya. Sebentar ya, dicoba dulu sama Kak Krisna. Oke, tadi ada yang nanya, si analisis bacaan ini masuknya ke PBM atau PPU. Nah, kalau sebenarnya ya di PBM, di PPU ada sih. Maksudnya yang berkaitan sama bacaan, yang benar-benar kita lihat konteksnya di teks tuh, di PBM masuk. Di mute dulu ya teman-teman, aku mute dulu ya. Alhamdulillah. Bentar ya guys. Nangis dong.
Nangis dong. Oke. Sip. Jadi di PBM terus di PPU juga sebenarnya ada soal-soal tentang bacaan, analisis bacaan. Tapi biasanya kalau di PPU itu analisis bacaan, di PBM pemahaman bacaan. Gitu. Kalau di pemahaman bacaan biasanya kata-kata yang berhubungan sama konteks gitu. Kata-kata yang berhubungan sama konteks. Tapi kalau misalnya di PPU itu deh pure gitu. Pure dia ngelihat ke teks. Ya sama sih sebenarnya, sama-sama aja. Oke. Ini emang layarnya hitam. Iya, ini aku pin di muka aku biar nggak hitam. Aku belum pakai lipstick loh guys. Aku bener-bener ya udah gini, apa-apa. Apakah oke muka aku? Ntar ya, aku lagi ini Kak Krisna coba. Gimana Kak? Aku nggak pakai make up, aku nggak pakai lipstick. Terima kasih teman-teman. Yeay. Bentar ya guys, aku masih menunggu kabar Kak Krisna. Aku mau online. Aku mau mulai tapi bentar. Maaf aku telat. Ini si Kak Bintannya juga kok nggak ada ya? Jadi semangat, aduh. Tumben Kak Bintan nggak ada. Iya, nggak tahu nih kenapa. Awas Kak, ada kucing. Hayo, Kak Bintan ketiduran. Kak Krisna, aku mulai aja atau gimana ya Kak ya? Oke, mulai aja dulu ya. Udah 6.15, sip. Aku mulai. Oke, aku share screen dulu ya. Masih ada yang PTM nggak tuh ditanya? Loh, ininya masih salah ternyata. Masih sikap dan tujuan penulis. Harusnya analisis bacaan. Oke, sebelum mulai biasa, ada tebak-tebakan dulu. Merek apa yang selalu ada di akad nikah? Coba. Ada yang tahu? Guys, jawab pertanyaan aku dong. Katanya Wardah. Wardah. Coba kita lihat apakah Wardah. Ternyata Sasa. Gak tahu kenapa Sa? Saya terima nikahnya Sa gitu. Gitu. Wow. Lucu kan? Emang capek nggak? Oke. Puncak komedi. Capek banget. Ini yang gue tunggu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Sip, kita langsung ke materi kali ya. Biar daripada kelamaan. Oke, sekarang tentang analisis bacaan. Nah, kalau kalian dengar analisis bacaan, kira-kira jenis soalnya apa aja sih yang kalian tahu? Atau yang biasa kalian kerjain gitu? Apa? Soalnya itu terkait apa? Misal, maksudnya contohnya, pernyataan benar salah. Coba aku tulis dulu. Pernyataan benar salah. Terus ada juga kesimpulan. Iya. Terus apa lagi? Mungkin benar juga sama, masuklah. Terus hubungan antar paragraf juga. Hubungan antar doi, bukan. Antar paragraf. Kalimat utama, benar, gagasan utama. Gagasan utama, ingat ya, gagasan utama, ide pokok, itu sama aja. Judul juga bisa masuk. Hubungan antar kalimat benar, itu juga sama. Hubungan antar paragraf, hubungan antar kalimat. Nah, kalau arti kata, biasanya sih itu di PBM sih. Alasan penambahan kalimat, iya benar. Penambahan kalimat. Oke, jadi inilah ya, kalian udah pada paham. Kira-kira analisis bacaan tuh ngebahasnya apa aja. Sekarang, kendalanya kalau ngerjain soal analisis bacaan tuh apa? Banyak. Panjang katanya.
Tuh, terus soalnya licin. Banyak yang mengecoh. Kegocek. Teksnya sulit. Malas baca. Terus opsinya sama semua. Ya, kenapa gitu deh? Ya udah. Udah lihat soal, baca cerita, lupa soal lagi. Bacanya kritis kadang kurang paham gitu, kurang teliti. Nah, tuh. Kurang kurang teliti. Bikin ngantuk bacanya. Oke, ya benar ya. Rata-rata yang dia tadi ya yang aku temuin selain terkait sama soalnya, yaitu di kaliannya. Ada malas baca gitu. Gimana caranya biar nggak kayak gitu? Ya niatin untuk membaca. Nih, jadi di sini tuh aku punya, ini terkait teknis sih. Aku kemarin nyari-nyari, ada 6 faktor penghambat membaca cepat gitu. Jadi kan membaca cepat itu, teknik membaca cepat biasanya dibikin untuk kalian membaca teks dengan waktu yang lebih cepat gitu. Karena kan UTBK waktunya sedikit nih gitu. Kalau di suara ayam kan UTBK waktunya sedikit, tapi kita diminta memahami mungkin teks-teks yang sulit atau teks-teks yang panjang. Nah, di sini ada 6 faktor penghambatnya. Kalau aku lihat. Ini terkait teknis sih. Yang pertama itu adalah, loh, kok udah latihan soal? Yang pertama itu vokalisasi. Nah, jadi ternyata ya, aku berdasarkan ini ya, menurut Sudarso. Jadi vokalisasi atau membaca dengan bersuara itu bisa memperlambat membaca. Karena berarti kita diminta untuk baca kata demi kata dengan lengkap gitu. Menggumam sekalipun nih kayak itu artinya kita akan lebih lama gitu membacanya. Mungkin hal-hal kayak gini bisa kalian hindari. Kayak gitu. Siapa yang baca masih bersuara? Saya. Ada yang iya, ada yang aku banget tuh. Nah, mungkin untuk menghindari dalam hati enjoyers gitu. Terus yang kedua, gerakan bibir. Nah, tadi masuk sih ke vokalisasi, meskipun gak bersuara nih, tapi bibir kamu bergerak, bibir kamu komat-kamit waktu baca, sekalipun gak ngeluarin suara, sama lambatnya, sama kayak membaca bersuara. Ya sebenarnya itu intinya kalian baca, tapi nggak bersuara gitu. Itu juga bisa, ini, mulutnya lakban ntar pas UTBK katanya. Aduh. Ntar ya. Oke, lanjut yang ketiga, gerakan kepala. Gerakan kepala nih, jadi kadang kan kalian baca-bacaan tapi gitu kan. Itu juga menghambat. Kenapa? Karena menggerakkan mata itu akan lebih cepat daripada kamu menggerakkan kepala. Gitu. Menunjuk dengan jari, tapi kan UTBK mah biasanya online. Nggak tahu sekarang gimana ya. Jadi kalau nunjuk dengan jari juga sama aja ngelambatin karena mata lebih cepat daripada jari. Terus regresi. Kayak regresi itu kebiasaan udah baca, tapi balik lagi, baca lagi, balik lagi, baca lagi, gitu. Nah, gimana biar nggak balik lagi, baca lagi? Intinya ya fokus. Gitu. Terakhir, subvokalisasi. Nah, kalau subvokalisasi ini jadi dia lebih memperhatikan gimana lafal pembacaan yang benar dibanding dia memahami kata-katanya. Kayak gitu. Intinya baca cepat di dalam hati aja gitu, lebih cepat kayak gitu. Kalau berdasarkan si Sudarso ini lebih cepat ya udah kalian yang digunain mata aja, terus jangkauannya lebih jauh. Itu soal teknis ya. Tapi balik lagi harus ke fokus dan telitinya. Sama jangan malas baca. Kalau malas baca mau gimana juga ntar vibes-nya sulit gitu. Oke deh, lanjut ke latihan soal kali ya. Gas, ngeng. Sip. Lalu, ini aku ada pollingnya nggak ya? Oh, ternyata,
Sorry. Ternyata aku nggak ada pollingnya, guys. Nanti share-nya di chat ya. Yuk, kerjain soal yang pertama. Perlu aku share jingle Palmify nggak, guys? Iya. Kak Krisna, mana nih Kak Krisna? Oh, oke, bentar. Ternyata yang di YouTube tuh belum live ya, bentar ya. Oke, udah pada jawab. Aku masih nunggu yang lainnya karena banyak nih. Sip. Aku sedih deh, aku belum live ternyata di YouTube. Aku belum bisa login. Teman-teman yang di YouTube, gimana cara ngasih taunya? Oke. Sip, udah ada yang jawab. Aku tunggu berapa menit lagi ya? Sekarang jam berapa sih? Yang di YouTube suruh ke sini, Kak. Aku belum bisa live di YouTube, jadi yang di YouTube belum ada muka aku nih. Gimana ngasih taunya? Lagi ada kendala, guys. Maaf banget. Nanti sebentar ya. Lagi dibantu sama Kak Krisna. Aku nggak bisa login soalnya. Turut. Nah, Kak Bintan masih belum ada ya? Belum juga. 40%, 60%. Tahu dari mana nih? Nut Pascal. Aduh, ternyata gerah banget pagi-pagi gara-gara aku pakai hoodie pagi-pagi. Kenapa nggak polling, Kak? Nggak bisa nih ternyata. Nggak apa-apa, di sini dulu aja. Iya, emang lebih enak polling, tapi lagi nggak bisa. Tadi aku mau, ini juga nggak bisa. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Kak. Terima kasih teman-teman sudah mengerti aku. Ini soal katanya keluar di Pegasus. Kalau di ini langsung ke... Oke, sekarang ya biar nggak ketahuan, nanti jawabnya direct ke aku aja ya. Lagian kalian nih kalau ngerjain soal, jangan ngeliat kunci jawaban. Kalian ngeliat menurut kalian tuh apa gitu. Soalnya teman-teman kalian bisa jadi salah. Gitu. Tapi ya mungkin terpengaruh ya. Abis ini jawabnya direct ke aku ya. Coba kita lihat. Mana chatnya? Udah semua kah? Dah, Kak. Wait. Udah, Kakak. Dah lah. Oke, kita bahas kali ya, teman-teman. Udah, Bu. Kangen gak sih? Oke, aku bahas. Aku mau warna merah. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf. Apakah kalian mendengar suara ayam? Topik yang mungkin dibahas pada paragraf selanjutnya. Oke, Bang, bahas Kak, soalnya mau berangkat. Oke, jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Proses pembangunan mega proyek di Malaysia.
Nah, kenapa? Nah, buat jawab soal ini, kita harus tahu ide pokok paragraf 1 apa, ide pokok paragraf 2 apa, sama kalimat-kalimat akhirnya biasanya ngebahas apa. Gitu, karena hubungan paragraf itu biasanya nyambung sama paragraf sebelumnya. Oke, di paragraf pertama ini, dia isinya tuh tentang ambisi si Matahir terhadap pembangunan Malaysia, termasuk pembangunan ibu kota baru. Itu yang pertama. Yang di paragraf keduanya, isinya tentang si kiprah Mahathir selama 30 tahun terakhir dalam membangun Malaysia melalui mega proyek tuh. Biar apa? Biar jadi negara yang modern, selevel sama negara maju. Nah, terus kita lihat di kalimat terakhirnya nih, dia ngomongin tentang kebijakan modernisasi yang ngelandasin pembangunan mega proyek di Malaysia. Makanya, topik yang mungkin dibahas di paragraf selanjutnya adalah proses pembangunan mega proyek di Malaysia. Sekarang kita cek opsi yang lainnya kenapa salah. Opsi A ngomong, udah benar. Opsi B, evaluasi kebijakan modernisasi negara Malaysia. Ini tuh salah, kenapa? Karena topik tentang evaluasi kebijakan di Malaysia itu nggak berkaitan sama kebijakan modernisasi yang melandasi si pembangunan mega proyeknya. Itu makanya opsi B salah. Terus yang opsi C, peran Mahathir dalam pembangunan mega proyek. Ini tuh kurang sesuai sama konteks utama di paragraf keduanya. Paragraf kedua ini nih, dia tuh lebih fokus ke kebijakan modernisasi gitu, bukan si Mahathirnya. Jadi opsi C salah. Terus opsi D, hubungan pembangunan proyek dengan karir Mahathir. Ini juga salah ya, karena perkembangan karir Mahathir tuh nggak terlalu disinggung di paragraf kedua ini. Makanya nggak bisa jadi jawabannya. Terakhir, rintangan yang muncul dalam pembangunan mega proyek. Ini kayaknya tadi ada juga, banyak juga yang jawab ini juga salah ya, karena fokus utamanya itu kebijakan modernisasi. Bukan ngebahas tentang rintangan-rintangannya. Gitu, nggak terlalu berkaitan, jadi nggak perlu dibahas untuk di paragraf selanjutnya. Nggak cuma rintangannya gitu. Nggak baca soal. Kenapa nggak baca soal? Dengar suara ayam. Ya maaf ya guys, itu ayam bawake guys. Kegocek kalimat terakhir, Kak. Iya. Jadi Kak harus dilihat semua paragrafnya. Iya, lihatlah, lihat. Tapi kayaknya akan lebih efektif. Sebenarnya sih perlu nggak perlu ya. Biar tahu konteksnya sih dilihat nih paragraf 1 apa, paragraf kedua apa. Tapi biasanya yang lebih nyambung itu di paragraf keduanya. Lihat kalimat utamanya aja, katanya gitu. Kelicinan soal 63%. Sip, lanjut. Lanjut. Tapi kalimat terakhir ngebahas rintangan. Ya ada sih ngebahas, dia nyinggung tentang rintangan, tapi fokusnya dia bukan ke rintangannya, lebih ke kebijakan modernisasinya. Gak ada polling ya Kak? Iya nih. Nanti abis ini jawabnya direct message ke aku, private, oke? Lanjut gak sih? Yuk lanjut. Oke, soal yang kedua. Gas, kerjain dulu. Idih, pada DM ke aku nih. Astagfirullahaladzim dibilang direct katanya. Direct guys, direct ke aku ya jawabnya.
Nomor WA Kak Cima berapa? 08 gitu. Apa tadi udah ngomongin TA UTBK ya? Hari pertama tanggal 17. Itu hari pertama UTBK. Gelombang 1 sesi 1. Iya. Oke. Jawab dulu guys, masih aku kasih waktu. Masih lama nih ternyata. Dek. Ada yang jawab D, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab E. Beririsan apa ya? Itu beririsan tuh kayak masih singgung-menyinggung gitu loh. Aku gelombang 2 sesi siang tanggal 30 Mei. Sarapan dulu adik-adik, biar fokus adik-adik katanya. Puasa dong. Teman-teman yang udah dapat jadwal UTBK, semangat ya. Semoga semuanya lancar, semoga semuanya sesuai dengan yang diharapkan. Amin. Semoga sesuai dengan apa kerja keras kalian lah. Amin. Yang pengen di Unpad, semoga keterima di Unpad. Yang pengen di UI, yang pengen di UGM, yang pengen di mana UNJ, ITB. Amin. Doain Kak. Iya, aku mah selalu berdoa. Semoga jadi, ya, ke skip. Pengen di UI kayak Kak Cima, amin. Teman-teman. Tetap belajar walau PK menggeramkan. Oke, 1 menit lagi. Aku tunggu yang belum jawab. Emang berapa menit, Kak? Kalau nggak salah 7 jam deh. Oke, kita bahas kali ya. Kalimat yang berupa opini pada teks di atas. Oke, si opini ini kan temannya apa? Temannya fakta. Berarti di paragraf ini kalau nggak fakta ya opini. Sekarang aku mau tahu dulu nih. Dari fakta dulu deh. Ciri fakta tuh apa aja sih, guys? Reno ngapa nyari sendok ini sih? Dari tadi ngapa sih? Sendok. Sumber jelas. Sumber jelas. Berupa data, tapi datanya yang akurat. Terus dapat dibuktikan. Dapat dibuktikan, terus objektif. Ada yang bilang ada angkanya Kak, tapi hati-hati kegocek ya. Ada angka, tapi kalau misalnya kalimatnya ada kata mungkin angkanya mencapai segini kan itu berarti subjektif, belum tentu. Gitu. Jadi secara umum ini ya, datanya akurat, sifatnya objektif, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kalau misalnya fakta udah, ya menggunakan kalimat pasti, benar. Kalimat pasti. Objektif gimana sih Kak? Maksudnya kalau, kan ada dua nih, ada subjektif, ada objektif. Kalau subjektif itu berdasarkan kita, menurut kita gimana? Kalau objektif sesuai sama datanya gimana? Sesuai sama yang terjadinya itu seperti apa? Kalau masih diharapkan atau belum terjadi itu termasuk opini ya Kak? Iya. Lanjut, sekarang opini sekarang. Opini apa cirinya warga? Subjektif itu opini Kak, betul. Opini sifatnya subjektif. Terus, pendapat ahli, kalau pendapat ahli bisa sih, tapi pendapat pribadi lah intinya iya. Pendapat pribadi. Terus belum bisa dibuktikan kebenarannya.
bersifat praduga. Benar. Terus biasanya dia menggunakan kata-kata yang sifatnya relatif. Bersifat suuzon. Katanya bersifat relatif. Contohnya apakah? Ada yang tahukah kata-kata yang sifatnya relatif? Contohnya itu mungkin. Terus apa lagi? Sebaiknya, seandainya, biasanya, seandainya kau tahu. Ya, kira-kira itulah ya, kayak relatif. Jadi kayak yang nggak tahu sebenarnya udah apa belum, atau misalnya bisa terjadi atau enggak, atau kata-kata yang sifatnya keakanan kan belum tentu terjadi, nggak pasti lah. Ada yang nanya gimana caranya komentar biar nggak nutupin pembahasan. Kamu dari HP ya? Ada Kak Binta nih, benar-benar baru nongol. Waduh. Kak Bintan nih. Oke, nanti kita suruh ngomong di akhir ya. Lanjut. Soal, tadi belum dibahas ya jawabannya apa? Soal 2. Nah, oke. Jadi, yang berupa opini pada teks ini adalah yang nggak kelihatan nih warnanya. Yang D. Tengwewew. Gitu. Kenapa? Karena di kalimat 6 ini merupakan kayak, apa sih, anggapan dari penulis yang subjektif. Itu yang bilang bahwa Mahathir akan memiliki pengaruh besar terhadap memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan Malaysia. Ini kan sifatnya masih keakanan ya. Belum bisa dibuktikan gitu apakah emang ada pengaruh besarnya, kan belum bisa. Jadi kalimat 6 merupakan opini. Subjektif tadi apa? Berdasarkan pendapat pribadi kalau subjektif. Nggak bisa, Kak. Berlandaskan kebijakan modernisasi, negara inilah pembangunan yang direncanakan, diharapkan akan terus berjalan. Nah, ini kalimat 7 emang benar. Benarnya tuh karena emang landasan kebijakan modernisasi negara. Nih, dari modernisasi, susah sih ngomong modernisasi, berlandaskan kebijakan modernisasi. Jadi datanya tuh termasuk dari sini. Kalau B gimana, Kak? B kalimat 3. Cetak biru pembangunan yang dikeluarkan bertujuan mentransformasikan. Oke. Kalimat 3 ini dibilang fakta karena emang tujuannya mentransformasikan gitu. Tujuannya benar mentransformasikan. Faktanya benar, landasannya dari mana? Landasannya itu cetak biru pembangunan di tahun 1991. Gitu. Itu kebijakan dikeluarkan tahun 1991. Jadi fakta benar. Kalau 2, Kak, oke, coba kita lihat. Hal ini juga sangat beririsan dengan ambisi Mahathir yang tertuang dalam kebijakan visi. Oke, ini fakta karena hal ini tuh ngomongin sih pembangunan ibu kota baru yang beririsan, maksudnya beririsan tuh kayak menyinggung, ada bersinggungan sama si ambisinya Mahathir. Emang benar kok. Dia emang berambisi si Mahathir itu, yang ada di mana? Ada di sini. Jadi masuknya ke fakta. Kenapa kalimat 2 enggak, Kak? Kan ada kata sangat beririsan. Itu enggak akan beda kah? Misal ada yang berpendapat enggak sangat beririsan. Soalnya di sini ada buktinya, guys. Adanya berdasarkan visi 2020. Gitu. Itu si kebijakan Mahathirnya yang tertuang di visi 2020, makanya dibilang beririsan. Ada kata kebijakan, benar. Oke? Kalau sebuah teks nggak ada kalimat opini dan fakta, itu gimana jadinya? Sepertinya
Pasti ada fakta dan opini. Reno, ada apa sih? Sendok ini kenapa? Sendok apa yang... Oke, lanjut ya. Soal selanjutnya nih. Aku kasih soal fakta opini lagi. Gas, kerjain. Kak, sore ngabuburit live. Aku sore sih aku jalan-jalan ya, nyari takjil. Jalan-jalan sama ayam, dia bosen soalnya di belakang. Yuk guys, jawabnya direct ke aku. Jalan-jalan apa yang bikin senang? Apa? Jalan sama ayam. Udah ada ini yang masuk ke aku. Jawabannya. Jangan-jangan ini jawabannya ada 2 nih. Kerjain dulu aja. TO 16-nya jangan lupa diberesin guys, katanya tuh. Kukur yuk. Kalau aku lihat di sini sih jawabannya ada 2 deh. Tapi ada sih, kalau dilihat ini emang ada 2, bisa jadi 2. Tapi ada yang paling benar lagi di antara 2 itu gitu. Kalau everyone bikin kikuk banget asli. Pokoknya guys jangan percaya sama yang di everyone. Soalnya beda-beda juga. Yang jawab ke aku direct tuh jawabnya beda-beda juga. Ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E gitu. Jangan percaya komentar adik-adik. Beda-beda soalnya jawabannya emang. Kak, apa hukumnya jika puasa nyemil? Oke, bahas kali ya guys. Aku countdown. 5, 4, 3. Kalau ngemilikin kakak nggak apa-apa. Aduh, terbang. 3, 2, 1. Oke, aku bahas. Ini benar-benar beragam banget sih ya. Tapi yang paling jawab banyaknya itu antara C sama D. Tuh. Aku pun di antara kedua itu, kalimat opsi C sama opsi D. Kita bahas dulu dari kalimat 1. Opsi A ini salah. Salah karena merupakan fakta. Didukung sama didukung sama si ucapannya si Kemenaker gitu. Jadi berasalnya dari situ, berlandasannya dari situ, berlandaskan dari fakta itu. Makanya opsi A salah. Terus kalimat 2. Regulasi ini akan dibuat sembari menunggu pengusahaan rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual RUU TPKS. Kalimat kedua juga merupakan fakta. Kenapa fakta? Karena itu didukung sama ucapan Menaker yang sedang menyiapkan Kemenaker gitu. Jadi termasuknya ke fakta. Kalimat kedua. Nah, yang aku bingung
Kita lihat. Opsi C dulu, opsi C. Aku sih awalnya jawabannya C ya. Dan coba nanti aku balikin lagi ke teman-teman. Kalimat 5, keterbukaan informasi publik saat ini memberikan harapan adanya pengurangan atau penurunan kekerasan di tempat kerja. Oke. Ini menurut aku jawabannya yang subjektif gitu. Kenapa? Karena di sini ngomongin keterbukaan informasi publik. Ngomongin publik yang mana dulu nih? Gitu. Yang memberikan harapan adanya pengurangan atau penurunan kekerasan di tempat kerja. Publik kan kalau ngomongin publik berarti masyarakat umum. Tapi masyarakat yang mana gitu? Menurut masyarakat yang mana perlu dikurang itu gitu. Jadi kalimat 5 menurut aku sifatnya opini. Sekarang kita cek dulu yang opsi D. Oke. Opsi D, meskipun protokoler menakar berpendapat bahwa perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja sudah mendesak. Nah, di sini menurut aku masih bisa jadi fakta ya. Karena sebenarnya perkataan si Menaker ini dia berasal dari si urgensi pekerja perempuan di tempat kerja gitu. Dibuktiin di kalimat-kalimat selanjutnya. Gitu kayak dia bilang perempuannya sering diremehin di tempat kerja. Dia juga dibilang kan karena dia diminta untuk mengesahkan rancangan UU TPKS, artinya emang benar perlindungan pekerja perempuan di tempat kerja itu udah mendesak. Gitu. Jadi opsi D adalah salah. Kita lanjut yang opsi E. Opsi E bilang mana kalimat 7? Oke, ini sebenarnya sama sih alasannya kayak kalimat 6 itu. Ini bisa jadi fakta karena dibuktikan sama si perkataan Menaker yang nyebutin faktor penghambat perempuan di dunia kerja itu ada apa aja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu emang agak-agak ini ya. Sip, kalau gitu sekarang jam berapa nih? 6.55. Lanjut nggak ya soal terakhir? Lanjut deh soal terakhir karena tadi aku sedikit telat. Oke, terakhir. Aku kasih waktu, jawab cepet ya guys, aku kasih waktu 1 menit. Habis itu, aku sudahi. Habis itu, terakhir Kak mau ke sekolah? Oke, sip. Kak Bintan, coba mana Kak Bintan suaranya? Selamat pagi semuanya. Males banget, berat banget lagi suaranya. Halo semuanya. Saya mau jelasin nih semuanya, maaf ya. Udah beres belum? Belum tuh? Belum, nanti dulu ya. Nanti aku ajak ngomong lagi ya. Tanggung ya. Jawabnya direct message ke aku, guys. Aku sedih sudah berkurang, teman-teman. Kayaknya sudah pada mau ke sekolah ya. Tidur mungkin. Semangat yang sekolah. Oke, aku hitung 10 detik lagi ya. 10, 9, 8, 7, 6. Langsung berat. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kita bahas kali ya. Ada teman-teman yang mau berangkat ke sekolah juga. Yuk kita bahas soal yang keempat. Pertanyaannya,
kalimat yang jawabannya nggak terdapat di dalam teks. Gitu. Jadi kita bisa nemuin nggak nih jawabannya di dalam teks? Mulai dari opsi A. Apa yang sedang direncanakan oleh Menaker? Ini ada di kalimat berapa, teman-teman? Coba. Yang sedang direncanakan. Oke, benar. Yang sedang direncanakan itu ada di kalimat pertama. Si Menakar ini menyiapkan kemenaker buat mencegah kekerasan seksual. Oke, lanjut yang opsi B. Opsi B, jawabannya ada di mana? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Ini soal HOTS apa bukan, Kak? Hot sih masuknya. Oke. Yang tepatnya banget sih ya ada di kalimat keempat. Tapi emang di kalimat 2 disinggung, tapi regulasinya akan diselesaikan di tahun 2022. Ya 2 dan 4 lah ya, diomongin lah, disinggung di situ. Lanjut yang opsi C. Ada di kalimat berapa? Tujuh, 5, 8, 7, 3. Oke, banyak sih ya sebenarnya yang bilang situasi di tempat kerja ini dibahas di kalimat 3, terus dibahas juga di kalimat buktinya di kalimat 7, di kalimat 8 juga ada. Oke, lanjut. Opsi D, ada di kalimat berapa? Oke. Benar ya, opsi D tidak ada jawabannya, karena emang nggak dibahas di teks. Bekerja di bawah tekanan tuh maksudnya gimana juga nggak dibahas. Jadi jawabannya adalah yang D. Akhirnya benar katanya teman-teman. Lanjut, opsi E. Apa faktor penghambat perempuan di dunia kerja? Terakhir nih, ada di mana? Kalimat? Oke. Sip, ada di kalimat 7. Dan, loh, kok dannya gitu? Maksudnya dan, 8. Gitu, berhubungan. Gitu deh. Jadi udah selesai nih ternyata soal aku. Sebelum menutup live streaming kali ini, aku ada tebak-tebakan terakhir, abis itu Kak Bintan ngomong ya. Oke. Merek apa yang paling perhatian? Yay, makasih Kak. Iya, terima kasih ya teman-teman. Semoga soal-soal latihan singkatnya pagi ini bisa menambah pemahaman kalian. Merek apa yang paling perhatian? Itu benar sih. Yang benar adalah LG. LG. LG apa? Soalnya kamu LG apa? Jia. Ye. Oke deh, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan materi dan latihan soal pagi ini. Semoga semuanya semangat paginya, semangat sekolahnya. Sampai ketemu lagi. Sekarang Kak Bintan mau ngomong nih untuk menutup. Aku bisa jelasin ini semua Kak Cima. Aku bisa Gimana? jelasin. Kak Bintan tapi sejujurnya tadi mulainya juga agak telat sih. Oh gitu? Iya. Udah saya nggak sahur, saya kesiangan. Ini saya ujian hari ini ya, harus banyak bersabar. Oke, makasih semuanya ya buat yang sudah standby. Walaupun gak ada Kak Bintan, tapi kalian gak benci ya. Kalau Kak Bintan gak puasa, puasa. Aku tuh dari puasa tuh udah berapa hari berarti Jimmy? Hampir 2 minggu ya? Menuju 2 minggu ya? 8 hari. Itu tuh yang pakai sahur tuh cuma 3 hari sejauh ini. Emang susah bangun sahur itu susah banget. Ada bunyi Tokopedia, iya itu pesan sponsor. Enggak, harus dimatiin habis ini. Ya pokoknya teman-teman tetap semangat ya. Ternyata ini tadi aku baru lihat juga di
kan kita ada Google Sheets gitu ya. Kita ngitungin udah berapa hari menuju UTBK. Ternyata udah H-39 Brody. 36, sorry. 36. Ini udah 36, gimana rasanya? Kalian udah 36 hari lagi. Baik Kak Bintan, jangan marah dong. Jangan marah. Bentar Kak Bintan, dari tadi ada yang direct message aku. Kak, tadi berapa menit? Kak, tadi berapa menit ngerjainnya? Nangis dari tadi diceng-cengin. Siapa yang diceng-cengin? Siapa yang ceng-cengin, bro? Berapa menit ngerjainnya? Ngerjain soal terakhir maksudnya? Apa gimana nih? Gak tahu, Nich. Satu bulan lagi WO, udah duduk. Ya, perasaannya gitu-gitu aja paling. Seputar deg-degan, gak siap, terus panik, terus anxious. Paling gitu-gitu aja kan. Cuman pasti yang sudah pasti adalah mau kalian setakut apapun sama yang akan terjadi di 36 hari lagi itu akan terjadi gitu. Jadi mau takut juga pada akhirnya percuma kan. Sekarang, nah ini dia nih, ini Solik nih kuncinya sebenarnya ini. Jalani aja dulu. Itu tuh udah kunci paling utama buat kalian 36 hari lagi. Tuh tinggal gantung ikhtiar, betul, usaha, doa. Bintang glowing banget ini, bro. Nggak ada glowingnya, bro. Ini namanya produksi tambang minyak muka ya. Kita kagak sempet dari buat cuci muka. Aku nggak lihat Kak Bintan mana sih? Lihat, ini ada mukanya segede-gede gaban. Ya pokoknya tadi ya, walaupun kondisi kalian dalam fase yang kayaknya lebih banyak emosi negatif kalau misalnya udah denger 36 hari lagi UTBK, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ya aku harap kalian bertahan terus sih sampai hari dimana kalian terus ujian gitu ya. Semangat ya pokoknya semuanya. Nah, karena aku telat jadi aku nggak mau bawel tentang udah daftar UTBK atau belum. Aku akan nanya besok aja. Karena biasanya aku selalu bertanya, jadi aku tanya besok aja. Ngerasa tiba-tiba takut nggak apa-apa, santai. Nah, tuh kan besok kan terakhir tuh, bro. Daftarnya jangan sampai telat, oke? Oh, besok terakhir pendaftarannya ya? Kita tahu ini dia ngomong ya. Kalau aku seingatku 15 deh. Nah, kan bener 15. Iya, 15. Tanggal 15 berakhir. Tapi kan pasti sekarang udah pada mulai ini nih, udah pada mulai apa namanya ngakses LTMPT kan? Nah, simpan permanen. Ayo cepet. Ayo daftar dulu guys, daftar. Iya. Jangan sampai maksudnya jangan sampai usaha kalian kerja keras kalian jadi kelewat gara-gara lupa daftar atau lupa nge-save gitu. Betul. Seperti yang aku bilang sebelum-sebelumnya. Kalau kalian gak lolos karena kesalahan sendiri itu menyedihkan. Kalau atas kesalahan orang atau LTMPT kalian bisa nuntut mereka. Tapi kalau salah diri sendiri, siapa yang mau kalian tuntut? Cermin, nggak bisa juga. Tuh loh. Nah kan. Sip, ya udah. Pokoknya intinya itu ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa. Tuh, Agni itu yang Agni alami itu yang terjadi sama adik aku tahun lalu. Tempat ujian terdekat nggak ada. Padahal kita domisili Bogor, adik aku di Bandung ujiannya. Mantap gak? Nah itu yang dari awal banget daftar UTBK aku tekenin buat ayo daftar. Selain kalian nanti akan lebih tenang, yang kedua dapat tempatnya deket harapannya gitu. Yuk cepet. Pada daftar pokoknya, jangan sampai kayak tadi sekolahnya di Bogor, ujiannya di Bandung, atau sekolah di Bogor, ujiannya di Jogja. Tapi kalau memang mau ke Jogja nggak apa-apa juga. Tapi maksudnya kalau misalnya itu sebuah kesalahan ya, jangan gitu ya. Oke, itu sedikit cerita lagi. Aduh, jadi ngingetin kalian buat daftar kan. Tapi nggak apa-apa lah. Itu demi kebaikan kalian bersama. Aku ngingetin tuh nggak ada benefitnya buat Pak Hamif, nggak ada. Kak Cima juga nggak ada benefit apa-apa buat ngingetin. Bener-bener kita ingetin aja buat kalian gitu. Gelombangnya diacak tuh, kalian udah dapet. Ini kalau misalnya kalian tahun ini banyak berharap, aduh semoga gue dapat gelombang 2 terus daftar akhir-akhir. Ternyata mau dapet gelombang 1, selamat ya. Kalian harus menjadikan itu sebagai pelajaran buat adik kelas kalian. Aku kayak gini juga karena aku belajar dari tahun lalu. Gitu loh.
Jadi ini jadi bahan pelajaran kalian semua. Oke, kalau gitu karena tadi aku telat, aku harus meminta maaf kepada Kak Cima dan juga kalian semua. Pegang janji aku nih ya, aku akan traktir Kak Cima kalau ke kantor nanti. Aku merasa sangat bersalah. Ya nanti. Di kantor Kak Cim? Kantor Enggak, dong. hari ini enggak. Oh ya udah berarti nggak jadi, traktirannya fail. Ya. Dasar. Oke, kalau kalian nggak akan aku traktir. Thank you semuanya. Ya, kalau kayak gitu, udah aku tutup aja kali ini. Kita akan ketemu lagi besok. Kayaknya aku butuh alarm manusia mulai besok. Ya, thank you semuanya. Kita akan ketemu lagi besok. Have a nice day. Semangat terus belajar ya. Bye-bye. Semangat, semoga semua yang diharapkan terkabul ya teman-teman. Oke, thank you Kak Cims. Oh, ini tadi tuh hostnya tadi Kak Krisna deh kayaknya. Bentar, aku nggak bisa end. Oh iya, sebentar. Mimpi co-host juga nih ada. Oh, tapi nggak bisa end. Nggak bisa. Kak Krisna, boleh di end aja, Kak. Mana nih, Bang Krisna nih. Seperti aku bisa reclaim host. Oke, bisa. Reclaim host. Oke, thank you Kak Cim. Dadah, teman-teman. Bye-bye.